di Indonesia dan bagaimana seharusnya pemerintah itu bergerak untuk menyelesaikan hal itu. Oke, kita santai aja, nggak usah sepaneng kayak kita lagi kuliah kan, kita pusing ngeri. Merdeka belajar belum benar-benar terjadi. Adalah Hari Pendidikan Nasional, tapi sebagian anak-anak Indonesia masih harus. Itu merupakan satu hal yang perlu untuk kita bahas, kita kaji lebih dalam kayak gitu kan ya. Nah, kalau menurut Sobat NSI gimana keadaan? Aku sih sebenarnya masalah ini tuh kayak selalu dibahas ya, dari masyarakat sendiri, pemerintah itu masih aja dibahas tapi nggak menemukan solusi yang pas gitu. Banyak sekali data tren alokasi anggaran APBD murni di berbagai provinsi baik Jawa maupun di Kalimantan. Halo Sobat NSI, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman NSI dalam keadaan selalu sehat dan happy as always ya. Walaupun kita masih dalam masa pandemi, tapi pastinya teman-teman NSI harus selalu happy kyo gitu kalau bilang ya. Oke, nah jadi mungkin kenapa setupnya berbeda gitu kan ya. Apa sih sebenarnya NSI ini episode pertama FYI. Jadi NSI itu adalah ngobrol santai di cafe. Nah jadi kita bakalan hari ini bakalan diskusi dan juga bahas tentang isu yang pastinya menarik dan juga perlu kita perbincangkan kayak gitu ya Sobat NSI. Nah jadi hari ini itu kita bakalan ada di episode Education for Indonesia or Education in Indonesia. Jadi kita tuh pengen tahu keadaan pendidikan di Indonesia tuh seperti apa sih sebenarnya kayak gitu. Apakah ada permasalahan di pendidikan di Indonesia dan bagaimana seharusnya pemerintah itu bergerak untuk menyelesaikan hal itu. Oke, kita santai aja, nggak usah sepaneng kayak kita lagi kuliah kan, kita pusing ria gitu. Kita akan santai aja ngobrolinnya. Tapi sebelum Sobat NSI kita bakalan berdiskusi lebih lanjut, kita bakalan saksiin dulu sebuah cuplikan video tentang keadaan pendidikan di Indonesia. Check it out this video. Masih di bawah rata-rata. Apalah artinya bonus demografi jika tidak berkualitas? Hasil sensus penduduk pada 2020 menunjukkan lebih dari 70% penduduk Indonesia berusia produktif. Hasil tes PISA. Sebelum pandemi, Indonesia masih berkutat dengan kualitas pendidikan. Pandemi makin menyadarkan kita kesenjangan masih sangat besar dalam sektor pendidikan. 75 tahun Indonesia merdeka. Merdeka belajar belum benar-benar terjadi. Adalah Hari Pendidikan Nasional, tapi sebagian anak-anak Indonesia masih harus berjuang untuk bisa sekolah, saya tambahi, dengan layak. Dengan layak ya, karena jika murid-murid yang tinggal di Kabupaten Probolinggo harus menyeberangi jembatan rusak untuk sekolah, ada lagi Indra. Lain lagi halnya dengan siswa SMP Negeri 7 Alasa, Kabupaten Nias Utara. Hingga kini mereka masih belajar di ruang kelas yang berlantai tanah dan beratap rumbia. Jadi Mandailing Natal Sumatera Utara di sekolah prestasi anak sungai dan perlu bantuan kerja untuk bisa memulai. Jelas pendidikan merupakan hal penting bagi perkembangan seorang anak dan juga dalam Daerah yang belum terkoneksi dengan internet, 16,6%-nya ada di daerah 3T, catatan terluar dan tertinggal. Sedangkan dari 7,1% daerah belum teraliri listrik, 5,9% berada di daerah 3T. Ini membuat anak-anak seumur dari negara OECD lain. Dengan layak, karena jika murid-murid yang tinggal di Bahkan sejak Kabupaten 2000, hasil tes PISA Indonesia menunjukkan keterampilan membaca terhitung lagi dari halnya yang dengan cenderung siswa stagnan. SMP Negeri 7 Pemerintah mengakui walau partisipasi sekolah meningkat, Kini mereka anak-anak masih belum mendapat belajar di pengalaman ruang belajar kelas yang berlantai berkualitas. tanah dan beratap rumbia. Sementara kenapa di itu Polewali terjadi Mandar, dari tahun Sulawesi ke Barat, tahun ya siswa karena sekolah tadi dasar harus kita belajar memang di dalam belum ruangan kelas yang sekaligus cukup serius buah untuk rumbia. memfokuskan intervensi kebijakan-kebijakan ke pendidikan. Oke, balik lagi ya Sobat NSI ke podcast kita gitu ya. Nah tadi udah teman-teman NSI saksikan ya cuplikan tentang keadaan pendidikan di Indonesia. Ternyata banyak banget permasalahan pendidikan di Indonesia dan juga kita nggak menyangka bahwa pemberitaan hal-hal seperti itu kadang dikesampingkan kayak gitu. Padahal itu merupakan satu hal yang perlu untuk kita bahas, kita kaji lebih dalam kayak gitu kan ya. Nah, kalau menurut Sobat NSI gimana keadaan pendidikan Indonesia? Boleh nanti sampaikan ya di kolom komentar nanti ketika video ini diupload gitu ya. Nah, jadi nanti kita di sini bakalan bahas tentang keadaan pendidikan di Indonesia, tapi pastinya aku nggak sendirian gitu ya. Kalau aku bahasnya sendirian nanti pusing gitu. Udah pusing di dunia perkuliahan,
pusingin juga sama bahas kayak gini enggak? Canda. Oke, jadi aku bakalan bahas sama teman-teman aku dari Universitas Gadjah Mada, of course. Di sini ada 2 wanita cantik. Waduh. Oke. Aduh, malu-malu dikit nggak apa ya kayaknya. Oke. Jadi di sini ada yang paling ujung, kenalin ada Vidya Sekarginanti, dia prodinya pembangunan ekonomi kewilayahan, dia dari Universitas Gadjah Mada. Boleh dong, sapa dulu Sobat NSI. Halo Sobat NSI. Oke, mental dikit ya, emang gak apa. Dia emang selalu mental gitu sih guys. Oke, nah gak hanya itu, aku juga ditemani sama satu teman aku lagi, ada Tika. Halo, say hi dulu ke teman-teman NSI. Oke, halo Sobat NSI. Agak grogi kayaknya Tika nih ya. Grogi apa bahasanya tuh agak berat ya. Sama Tika ini juga dari pembangunan ekonomi kewilayahan Universitas Gadjah Mada. Oke, gimana? Tadi udah nonton videonya? Udah ya? Udah ya. Gimana menurut kalian kayak keadaan pendidikan di Indonesia? Kalau kita lihat dulu dari videonya itu ya, kalau kita lihat bahwa wah ternyata dana pendidikan di Indonesia tuh besar banget gitu ya, dari kurang lebih di tahun 2021 itu tuh sekitar 500 triliun ya. Betul itu sekali. diambilnya dari dana APBN sebanyak 20%. Gimana sih menurut kalian, pendapat kalian tentang kayak disparitas dan juga kondisi pendidikan di Indonesia kalau berdasarkan video tadi? Mungkin dari tingkat video dulu. Iya Azid ya, kalau kita lihat dari video tadi itu ya, tentunya Sobat NSI juga tahu ya bahwa miris sekali gitu ya, terjadi ketimpangan gitu antara pendidikan di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, seperti itu ya. Mungkin teman-teman Sobat NSI, mungkin kita juga ya bisa merasakan pendidikan di Jawa yang sangat luar biasa, sudah mumpuni, sudah layak fasilitas, sarana prasarana, tenaga pendidik ya. Namun belum tentu Sobat NSI bahwa di luar sana, di luar Pulau Jawa khususnya, mungkin pulau-pulau yang di selain Jawa gitu ya, mereka bisa merasakan pendidikan seenak kita dan selayak kita. Mungkin itu sih Azid menurut aku. Kita juga melihat ya, bahkan di Pulau Jawa itu kita memang merasa ya, kita kalau karena kita kuliah di Pulau Jawa di Sobat NSI di UGM, jadi kita ngerasa banget kalau emang di Pulau Jawa itu tuh sangat berbeda jauh gitu ya, keadaan pendidikannya, baik itu kualitas, kemudian juga tenaga pendidiknya itu sangat berbeda gitu dengan di Pulau Jawa. Jadi kayak tidak heran kenapa banyak banget orang tuh merantau ke Pulau Jawa hanya untuk mendapatkan pendidikan. Iya, termasuk Azid kan ya. Maksud saya gitu ya, saya kan dari Sumatera gitu ya, dan ketika udah datang ke Jogja, wah beda banget rasanya, kayak agak sedikit culture shock gitu ya. Nah kalau dari Tika gimana Tika? Kalau dari aku sih sebenarnya masalah ini tuh kayak selalu dibahas ya, dari masyarakat sendiri, pemerintah itu masih aja dibahas tapi nggak menemukan solusi yang pas gitu. Dan sektor pendidikan ini tuh kayak udah jadi kualitas pendidikan yang harus difokusin gitu. Apa sih masalahnya? Tapi kenapa kok masih aja ada kesenjangan antara di Pulau Jawa dan Kalimantan kayak gitu? Iya, karena kita mungkin kita juga bisa memahami kalau Indonesia luas banget gitu ya. Kita ya, tapi kenapa bisa gitu ya? Iya. Bahkan kayak kalau kita bandingin sama negara tetangga gitu, padahal dana anggaran pendidikan kita kan gede banget, kebesar kedua di Asia Tenggara gitu ya. Kenapa kayak dibandingin sama negara-negara tetangga kita kayak Malaysia atau juga kayak Singapura, itu kita masih kalah jauh gitu ya dengan di bidang pendidikannya kayak gitu. Jadi ya semoga saja gitu ya pemerintah punya cara-cara, nggak hanya pemerintah, kita juga ikut kontribusi gitu ya. Oke. Akademisi ya. Betul. Nah kalau tadi kita bahas tentang kita sedikit opening lah, kalau kita bilang kita opening, sebenarnya apa sih yang mau kita tuju dari podcast ini gitu ya. Jadi teman-teman NSI, kita bakalan bahas dan diskusi lagi tentunya tentang keadaan pendidikan di Indonesia, terutama pada bidang anggaran dan juga kualitas begitu ya. Jadi nanti kita membandingkannya dengan apa? Kita membandingkannya di Pulau Jawa, karena memang pendidikan di Pulau Jawa sangat luar biasa gitu ya. Terus kita membandingin sama Pulau Kalimantan gitu. Kenapa kita pilih Kalimantan? Pasti Sobat NSI udah tau lah pasti alasannya, karena Pulau Kalimantan jadi IKN, ya, calon IKN calon ibu kota baru bagi Indonesia ya gitu ya. Jadi kita perlu memperhatikan hal-hal kayak gitu.
Nah Sobat NSI, sebenarnya gimana sih keadaan pendidikan di Indonesia khususnya pada bidang anggaran? Nah Sobat, dapat teman-teman lihat saat ini, berikut adalah data postur APBN Indonesia yang ada di Pulau Jawa dan Kalimantan pada tahun 2021. Data tersebut menampilkan 9 provinsi yang ada di 2 pulau, yakni Pulau Jawa yang terdiri dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedangkan untuk Pulau Kalimantan terdiri atas Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Sobat NSI, selanjutnya berikut adalah data tren alokasi APBD murni di Pulau Jawa sejak tahun 2017 hingga 2020. Data ini menampilkan 6 provinsi di Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sedangkan untuk Pulau Kalimantan terdiri dari Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Nah Sobat NSI, tidak hanya itu aja loh data lain yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur keadaan pendidikan di Indonesia khususnya pada bidang anggaran. Terdapat aspek lain yang tentunya sangat penting, yakni program Indonesia Pintar atau PIP. Data yang ada berikut merupakan data PIP untuk Pulau Jawa yang terdiri atas jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Data yang tertampil ini terdiri dari Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Nah, sedangkan untuk Pulau Kalimantan terdiri atas Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Sobat NSI udah lihat ya tadi terkait dengan data anggaran pendidikan yang ada di Indonesia, banyak banget datanya sampai aduh pusing banget ya kayak gitu ya. Jadi kayak mungkin teman-teman NSI merasa bingung kalau ngelihat data sebanyak itu, dan juga ini data apa sih sebenarnya, ini data apa sih sebenarnya kayak gitu ya. Jadi Sobat NSI, data-data tadi itu tuh sebenarnya hanya ada 3 data, gitu. Fokusnya ada 3 fokus cuma. Jadi yang pertama itu ada postur anggaran APBN di Pulau Jawa dan juga Pulau Kalimantan. Lalu ada data tentang tren alokasi anggaran APBD murni. Terus juga tadi ada data tentang program Indonesia Pintar atau PIP. Nah, mungkin kita bahas sedikit gitu ya. Kita bahas singgung-singgung sedikit gitu ya tentang data-data yang tadi. Sebenarnya kenapa sih itu datanya, untuk apa sih itu? Jadi mungkin kita mulai dari postur anggaran dulu. Jadi ya, mungkin kalau dari menurut Tika gimana kalau lihat datanya yang ruwet banget gitu, pusing gitu ya. Kalau kita melihatnya gimana nih tentang postur anggaran itu? Oke, kalau tentang postur anggaran sendiri itu ada ketimpangan lagi nih, yaitu di Pulau Jawa dan Kalimantan yaitu sekitar 3:1, yaitu di Jawa itu sekitar 1,3 triliun, sedangkan di Pulau Kalimantan tuh hanya 300 miliar. Itu sangat berbeda ya. Jadi tentunya fasilitas yang didapatkan itu seperti sarana dan prasarana sekolahnya itu tuh sangat berbeda gitu dari Pulau Jawa. Sampai tuh anak-anak SD tuh harus jalan jauh gitu ke sekolahnya, sedangkan di Pulau Jawa tuh kayak dikit gitu, kayak cuma naik motor atau mungkin cuma nyebrang mungkin udah nyampe kan ya. Nah, terus juga kenapa alasan kenapa orang Kalimantan tuh lebih milih sekolah di Pulau Jawa, karena fasilitas yang didapatkan pun lebih unggul daripada Pulau Kalimantan kayak gitu ya. Tadi juga kita sempat lihat juga ya di video awal banget tadi yang sebelum kita mulai, kalau emang kayak ada yang sampai jalan jauh banget buat bisa sekolah kayak gitu, dan bahkan Aziz juga datang ke Jawa gitu ya karena merasa emang pendidikannya, kualitas pendidikannya gitu ya itu lebih baik. Ternyata ada alasannya nih Sobat NSI, emang karena anggarannya tuh berbeda gitu ya. Jadi kayak antara Pulau Kalimantan dan juga Pulau Jawa itu tuh emang berbeda, cukup jauh bahkan. Nah, tadi kalau kita lihat juga ada data kedua itu tentang tren alokasi anggaran pendidikan itu APBD murni gitu ya Vidya. Jadi kalau menurut Vidya gimana nih kalau ngelihat data tadi yang cukup komprehensif gitu ya, sama-sama bikin pusing gitu ya, jadi kayak mungkin bingung gitu ya. Nah gimana? Nah iya ya Aziz dan Sobat NSI juga tadi pasti udah melihat gitu ya bahwa banyak sekali data tren alokasi anggaran APBD murni di berbagai provinsi baik Jawa maupun di Kalimantan. Nah sebetulnya kalau dilihat itu antara Jawa dan juga Kalimantan itu
trennya itu cukup sama Azid, fluktuatif. Mereka pada tahun 2017 hingga tahun 2020 itu tuh nilainya fluktuatif Sobat NSI gitu ya. Dan itu artinya berarti bahwa pemerintah, baik pemerintah Jawa maupun Kalimantan itu kan sudah mengalokasikan sebagian APBD-nya untuk urusan pendidikan gitu ya. Yap. Jadi nggak beda jauh nih aslinya itu antara Jawa dan Kalimantan seperti itu. Nah, namun pada implementasi gitu ya. Itu kan kayak Jawa terlihat lebih unggul gitu ya. Nah, ini yang mungkin jadi pertanyaan gitu ya bagi kita semua gitu. Nah, mungkin ada kayaknya temen kita gitu. Iya, mau ikut bahas juga lah apa dia nemenin kita nih Sobat NSI buat mungkin Sobat NSI biar tidak ada tahuan ya. Biar mau diskusi tentang pendidikan juga. Iya, jadi kayaknya pengen ikut nimbrung bareng gitu ya. Oke, lanjutin boleh video gimana? Iya, jadi gitu sih Azid ya, mungkin trennya sebetulnya fluktuatif sama sih antara Jawa dan Kalimantan gitu, nilainya sekitar 3% hingga 26% itu cukup naik turun ya, baik Jawa maupun di Kalimantan. Cuman mungkin ada ya beberapa daerah di Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Banten itu tuh memang mereka memiliki tren yang naik sih. Tapi untuk yang lainnya itu sama, cenderung nilainya fluktuatif gitu. APBD murni ya ini ya. Iya, untuk APBD murni. Kalau Tika kan postur APBN gitu ya dari negara. Kalau ini APBD murni itu sebetulnya hampir sama gitu. Hampir sama gitu ya anggarannya ya. Jadi kalau sebenarnya kembali lagi ya, kalau kita dapat lihat sebenarnya mungkin saja dari SDM-nya ya yang mungkin tidak mengelola dengan anggaran yang sudah diberikan dari pemerintah pusat itu dengan baik gitu ya. Jadi mungkin kembali lagi emang karena SDM itu sangat penting gitu ya, bahkan dalam dunia pendidikan dan juga pengelolaan anggaran itu juga sangat penting kayak gitu. Nah, ada satu data juga tadi ya tentang PIP, Program Indonesia Pintar. Kalau kita tahu mungkin kalau Azid sendiri mulai kenalnya ketika Pak Jokowi jadi presiden gitu. Taunya ada PIP kayak gitu. Tapi mungkin sebelumnya itu emang sudah ada wacana kayak gitu ya. Inisiasi dari pemimpin-pemimpin. Iya betul. Nah, kalau kalian ngelihatnya gimana nih program Indonesia Pintar sendiri itu di Indonesia itu gimana? Sebenarnya program Indonesia Pintar ini sangat program yang bagus gitu ya, karena ini tentunya buat kebaikan masyarakat Indonesia. Tapi juga ini ada berbeda lagi nih ya gitu ya. Banyak tapinya ya. Itu penerima jumlah PIP-nya lebih unggul di Pulau Jawa, yaitu sekitar jutaan orang gitu yang mendapatkan fasilitas ini, sedangkan di Pulau Kalimantan tuh hanya mencapai ratusan, mungkin bahkan ada yang di salah satu provinsi itu hanya mencapai 20-an ribu gitu. Jadi kan ada perbedaan nih, kenapa harus Jawa lagi gitu yang mendapatkan penerima fasilitas ini, padahal di Pulau Kalimantan itu juga pasti membutuhkan ada fasilitas ini untuk mengembangkan dirinya kayak gitu. Iya benar. Nah, kalau dari video gimana, Fit? Ya mungkin kalau Tika tadi kan bisa dilihat gitu ya bahwa penerima di Jawa lebih banyak gitu ya. Mungkin di sini kita bisa menyoroti juga Aziz dan Tika bahwa motivasi atau keinginan orang Jawa untuk menempuh pendidikan itu motivasinya lebih tinggi gitu ya dibandingkan mungkin orang Kalimantan gitu, bahwa karena di Jawa itu gini Aziz dan Tika, bahwa mungkin mereka berasal dari background keluarga yang tidak mampu pun mereka tetap bersemangat nih untuk menempuh pendidikan tinggi gitu ya. Nah, itu tuh ya salah satunya dengan memanfaatkan program dari pemerintah ini gitu, dari program Indonesia Pintar ini. Jadi orang Jawa tuh mampu memanfaatkan gitu ya kesempatan yang datang gitu sih mungkin kalau dari benar. Ya, gitu ya. Cukup pusing. Gimana Sobat NSI, pusing ya? Santuy ya. Tetap santuy, nggak apa-apa, tadi sedikit distract ya, ada tawon-tawon gitu ya nemenin kita gitu, biasa lah ya. Nah, itu ya bahas tentang anggaran, pusing ya, tidak apa-apa, tapi emang kita harus perlu untuk bahas itu semua lah gitu ya. Oke. Sobat NSI, waduh, masih semangat ya pastinya ngikutin dengerin podcast kita dan juga nonton podcast kita ya gitu. Nah, Sobat NSI, kalau tadi kita bahas tentang masalah anggaran yang luar biasa banyaknya itu, waduh pusing juga nih ya ngeliatin anggaran yang sebegitu banyaknya gitu ya. Kali ini masih bakalan berkaitan sama masalah anggaran juga, bukan anggaran terlebih, maksudnya impactnya gitu ya. Impactnya nanti dari apa sih sebenarnya kalau ada anggaran yang berbeda kayak gitu ya. Nah, pasti tidak lain dan tidak bukan masalah kualitas. Jadi kita nanti bakalan lihat sebenarnya gimana sih kualitas pendidikan gitu ya yang ada di Pulau Jawa dan juga Pulau Kalimantan.
Sobat NSI, kualitas pendidikan suatu instansi pendidikan tidak akan jauh dari yang namanya akreditasi pendidikan tersebut. Dalam hal ini ditampilkan data akreditasi sekolah di Pulau Jawa dengan jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan di 6 provinsi, yakni yang pertama DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Dan sedangkan berikut adalah data akreditasi yang ada di Pulau Kalimantan yang terdiri atas Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Itu tadi ya Sobat NSI, udah lihat ya datanya banyak banget, nggak kalah banyak sama yang tadi di anggaran. Kita juga melihatnya pusing gitu ya, tapi tidak apa-apa, slow saja. Kita bakalan di sini ngelihat diskusiin, jadi teman-teman bisa memahaminya lebih mudah kayak gitu ya. Nah, jadi kalau tadi kita lihat terkait dengan kualitas pendidikannya di Indonesia yang ada di Pulau Kalimantan dan juga Pulau Jawa gitu ya. Tadi kalau kita lihat datanya itu berfokus pada akreditasi. Jadi kenapa sih kita menampilkan datanya akreditasi pendidikan kayak gitu? Karena akreditasi itu tuh bakalan nyambung kemana-mana gitu ya, baik ke sekolah, fasilitas, terus juga nanti SDM-nya gitu kan ya. Jadi makanya kita menjadikan satu kayak gitu. Nah, mungkin kita tanya ke pendapat dua orang cantik ini yang masih terus semangat gitu. Gimana nih dari Vidya ngelihat data akreditasi yang ada di Pulau Jawa dan Kalimantan tadi? Nah, mungkin Sobat MSI dan Aziz dan Tika juga udah melihat ya bahwa tadi ada data akreditasi sekolah antara Pulau Jawa dan Kalimantan. Nah, di situ kita semua bisa melihat bahwa kalau di Jawa itu tuh banyak sekali persebaran sekolah dengan akreditasi A. Namun di Pulau Kalimantan itu akreditasinya lebih banyak ke B bahkan C gitu si Aziz dan Tika ya mungkin. Jadi agak kelihatan banget ya kalau emang dari situ kita juga ngelihat bahwa emang ternyata kualitasnya juga berbeda gitu ya di Pulau Jawa dan juga Pulau Kalimantan, karena emang kita juga mengingat flashback lagi tadi yang di anggaran ya juga emang berbeda gitu. Jadi berpengaruh. Betul. Gitu. Nah, kalau dari Tika gimana, Tik? Kenapa bisa dilihat dari akreditasinya? Karena ini menilai dari segi kualitas. Jadi itu menurut Peraturan Menteri Nasional Pendidikan Nasional nomor 52 tahun 2008, akreditasi itu menilai dari segi sarana dan prasarana, terus juga menilai dari segi pembiayaan, terus terhadap pendidikannya. Nah, itu nanti tentu mempengaruhi hasil output siswanya kayak gitu. Jadi kenapa akreditasi ini bisa menilai, oh ini kalau misal tadi dijelasin dia ya banyak akreditasi A nih, berarti tentu sekolah ini udah bagus ya. Gitu ya. Siswa-siswanya tuh pasti kayak bisa dibilang unggul gitu. Sedangkan di Kalimantan tadi banyak yang B bahkan C. Berarti itu masih harus dilihat lagi nih, harus dievaluasi. Oh, berarti siswanya masih kurang gitu. Mungkin tenaga pendidikannya juga kurang kayak gitu. Iya, benar. Jadi kayak ya sebenarnya semua itu berkaitan gitu ya. Jadi kayak mulai dari anggaran, nanti juga ketika anggarannya tidak maksimal, pasti juga bakalan nyambung ke kualitas. Dan tadi udah disampaikan sama Tika Vidya juga kelihatan ya, emang bener-bener buktinya ada gitu lah ya. Ada disparitas gitu terkait dengan pendidikan di Pulau Jawa dan Kalimantan tuh emang berbeda kayak gitu. Nah, Sobat NSI, waduh udah lama ya, udah nggak kerasa ya. Udah lama malah udah nggak kerasa, kita udah banyak banget berbincang-bincang gitu ya, bahas tentang keadaan pendidikan di Indonesia kayak gitu. Mulai tadi di awal banget kita nyaksiin video, terus juga kita tadi ngeliat tentang diskusi bareng tentang anggaran pendidikan di Indonesia, terus juga kita ngeliat tentang kualitas gitu ya yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dan juga Pulau Kalimantan. Tapi dari semua itu sebenarnya apa sih yang harus dilakukan gitu ya, kayak misalnya pemerintah atau juga stakeholder terkait, dan juga kita sebagai generasi muda kayak gitu ya ngelihat kayak gitu, sebenarnya apa yang perlu kita suarakan gitu, apa yang perlu kita lakukan kayak gitu ya, tidak hanya dari pemerintah saja kayak gitu. Mungkin dari Vidya gimana, Vid? Ya mungkin ya Aziz dan Sobat NSI gitu ya, kalau menurut aku gitu ya, tadi kan bisa dilihat gitu ya bahwa ternyata di Jawa dan Kalimantan itu terjadi ketimpangan gitu ya untuk postur anggaran APBN yang dari pemerintahnya itu pusat. Mungkin tadi disebutkan oleh Tika bahwa di Jawa sekitar 3, terus di Kalimantan itu 1, perbandingannya 3:1 gitu kan, unggul Jawa gitu. Nah, mungkin harapannya ke depan mungkin pemerintah lebih merencanakan anggarannya lebih matang lagi dan memeratakan gitu. Mungkin kalau misal di Jawa 3 ya di Kalimantan 3 juga gitu. Jadi
paling tidak sama gitulah ya Azir ya. Dan mungkin kalau sudah sama seperti itu kan nanti mungkin di Kalimantan bisa lebih fokus lagi untuk membangun pendidikannya gitu ya, mungkin dari segi sarana, prasarana, infrastruktur juga kan dan yang lainnya. Gitu. Dengan seperti itu kalau udah sama gitu ya, nanti harapannya bahwa di Jawa maupun Kalimantan orangnya bisa mengakses pendidikan yang layak gitu, sama-sama layak gitu, nggak cuma hanya di Jawa tapi sama gitu, mungkin juga berlaku untuk seluruh Indonesia. Itu sih harapannya. Jadi memeratakan gitu ya, tidak hanya di Pulau Kalimantan saja, tapi harapannya seluruh Indonesia nanti kualitasnya sama kayak di Pulau Jawa gitu ya. Oke. Sama-sama bagus semua ya. Jadi nanti goalsnya pastinya SDM kita juga membaik kayak gitu ya, jadi lebih bagus kayak gitu. Oke, dari Tika gimana Tik? Ya, kalau closing statement dari aku ya nih Sobat NST, jadi itu perlu ada evaluasi kembali nih, baik di pemerintah pusat maupun di daerah. Jadi biar pemerataan infrastruktur Indonesia tuh merata gitu, nggak hanya di Jawa dan Jawa lagi. Karena kebanyakan nih ya di luar Pulau Jawa tuh banyak tenaga pendidiknya tuh kayak harus berjauh-jauh kilometer gitu, dan melalui medan ekstrim gitu ya, harus tuh sampai sekolah. Jadi tuh infrastruktur baik fisik maupun non fisik itu juga harus dikuatkan lagi kayak gitu. Terus mungkin yang juga ya kualitas sumber SDM-nya itu terkait tenaga pendidikan, mungkin instansi terkait itu juga perlu ditingkatkan kembali kayak gitu, biar merata juga gitu fasilitas. Betul. Jadi kembali lagi mulai dari kebijakan, terus juga mungkin harus ada langkah-langkah strategis dan konkret pastinya ya dari pemerintah, dan juga tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat juga harus ikut dukung gitu ya, bahwa pendidikan tuh bukan masalah yang sepele gitu loh, jadi kayak semua lapisan masyarakat itu tuh juga ikut serta kayak gitu ya. Betul. Oke, gitu ya Sobat NSC. Emang agak berat pembahasan kita, nggak ada habisnya ya. Sebenarnya panjang ini, harusnya 1 jam nggak kelar nih ya harusnya ya. Tapi karena mungkin waktu yang terbatas juga, dan juga kita nanti pastinya perlu harapan ya kayak gitu ya sobat-sobat NSC yang nonton, dan juga kita juga di sini ya, itu bisa memberikan yang terbaik lah buat Indonesia, khususnya pada bidang pendidikan kayak gitu ya. Amin. Oke, thank you so much sobat-sobat NSC sudah nonton kita semua. Thank you buat video udah nyempetin waktunya. Thank you juga Tika udah nyempetin waktunya buat kita diskusi bareng. Dan sedikit rekomendasi, ini tempatnya oke banget sih guys. Sejuk ya, ada suara air. Ini Omah Minggir ya, kalau teman-teman cari aja Omah Minggir, nanti datang ke sini. Oke, itu ya sobat-sobat NSC. Thank you so much udah nonton. See you di next episode. Goodbye, dadah.